Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lelita Dwi Septiani, NIM A1F11857. Saya dari kelas R002 semester 5 PG PAUD Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi Inkscape. Saya akan menjelaskan pengertian Inkscape terlebih dahulu. Inkscape adalah sebuah perangkat lunak editor gambar vektor yang bersifat perangkat lunak bebas di bawah lisensi GNU GPL. Tujuan utama dari Inkscape adalah menjadi perangkat grafik mutakhir yang memenuhi standar XML, SVG, dan CSS. Inkscape bersifat multibahasa terutama untuk antarmuka dan skrip rumit. Sesuatu yang sering terlewatkan pada sebagian besar editor grafik vektor komersial, Inkscape adalah perintil lunak sumber terbuka yang dapat disebarkan secara bebas. Inkscape dapat diinstal baik di OS Windows, Mac, dan tentunya Linux. Sejarah Inkscape. Inkscape dirintis pada tahun 2003 sebagai sebuah fork dari proyek SodiPodi. SodiPodi sendiri yang dikembangkan sejak tahun 1999 didasarkan pada GIL, buah karya dari Ralph Levin. Fork itu dipindahkan oleh sebuah tim berjumlah 4 orang yang beranggotakan mantan pengembangan SodiPodi dengan Inkscape. Mereka berpendapat bahwa mereka dapat memfokuskan pengembangan pada penerapan standar SVG secara lengkap. Tidak seperti pengembangan SodiPodi yang menekankan pada pembuatan sebuah editor grafik vektor yang umum dengan mengorbankan implementasi SVG. Adapun layout dan tata letak Inkscape. Yang pertama, kanvas. Kanvas bagian ini dapat digeser atau digulung ke arah kanan dan kiri dengan cara menggeser panel bar pada bagian samping kiri bawah. Yang kedua ada page, bagian dari bidang kerja yang membatasi kertas cetak. Kemudian ada menu bar, terdiri dari beberapa pull down menu yang berfungsi pada pengaturan umum Inkscape. Kemudian ada command bar, terdiri dari shortcut atau jalan pintas untuk mengakses perintah yang ada di bagian menu. Selanjutnya ada toolbox, terdiri dari beberapa peralatan tool yang biasa digunakan untuk bekerja, yaitu menyeleksi, menggambar, dan mengubah objek. Kemudian ada tool control terdiri dari beberapa kotak yang membuat icon-icon yang memudahkan dalam memilih tool. Color palette, bagian ini berfungsi untuk memilih warna yang akan digunakan. Lalu ada status bar, terdiri dari beberapa area yang memberikan informasi mengenai aktivitas yang terdiri di bidang kerja. Lalu ada style indicator, menunjukkan pengaturan style, fill and stroke pada suatu objek yang dipilih atau diseleksi. Baiklah, di sini ada beberapa tool-tool yang ada di aplikasi Inkscape. Salah satunya yang pertama itu ada selector, yang kedua ada node, yang ketiga ada tweak, yang keempat ada zoom, lalu rectangle, 3D box, ellipse, star, spiral, pencil, pen, calligraphy, eraser, paint bucket, text, connector, gradient, dan drop fill.
Objek-objek dasar dalam aplikasi Inkscape itu yang pertama ada objek yang lebih khusus. Yang pertama, spiral dibuat menggunakan alat spiral. Mereka memiliki sejumlah dikonfigurasi dari berbalik dan konversi. Yang kedua ada box 3D yang dibuat dengan menggunakan alat box 3D. Kotak memiliki perspektif diatur dan sejumlah dikonfigurasi menghilang poin. Lalu ada objek manipulasi. Setiap objek dalam gambar dapat mengalami transformasi affine, bergerak, berputar, scaling, dan skewing. Transformasi parameter bisa juga ditetapkan secara numerik melalui dialog transform. Lalu ada styling object. Masing-masing bentuk di Inkscape memiliki beberapa properti yang menentukan gaya. Semua properti-properti pada umumnya dapat diset untuk objek apapun. Lalu ada operasi Inkscape. Memiliki alat yang komprehensif karena mereka adalah konstituen yang paling umum dari sebuah gambar vektor. Alat node memungkinkan untuk mengedit jalur pada tingkat node tunggal oleh tweaker, posisi simpul, dan titik kontrol jalur. Lalu ada reading tidak seperti banyak aplikasi lainnya, GTK. Inkscape menggunakan library penyaji sendiri untuk membuat grafik library. Library dapat membuat gambar sampai dengan 25.600% zoom dengan anti-aliasing dan memperbarui grafis selama transformasi. Implementasi dan tutorial menggunakan aplikasi Inkscape. Dalam bagian implementasi dan tutorial Inkscape ini, saya akan berbagi sedikit informasi tentang bagaimana penggunaan software Inkscape ini. Yang pertama, saya akan mendemokan adalah membuat bola glossy Dragon Ball. Urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat lingkaran dengan warna kuning Dragon Ball, atau silahkan bereksperimen. Yang kedua, duplikat CTRL+D gambar pada poin. Yang ketiga, klik gambar pada poin 2 dengan tool gradient. Yang keempat, duplikat CTRL+D pada gambar poin 1 warna dengan warna kuning. Yang kelima, seperti langkah poin ketiga, gunakan tool gradient. Yang keenam, buat bintang dengan warna yang lebih gelap dari warna bola. Yang ketujuh, pindah bintang yang kita buat pada poin 6 pada bola Dragon Ball. Yang kedelapan, untuk mempercepat duplikat CTRL-D, gambar poin 1 warnai dengan warna hitam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penerapan penggunaan aplikasi Inkscape. Contohnya seperti membuat donat dari aplikasi Inkscape ini. Yang pertama, buatlah lingkaran dengan klik simbol dan klik lingkarannya. Selanjutnya, CTRL+D lalu ditarik ke samping lingkaran seperti gambar yang di sini. Yang kedua, digabungkan lingkaran kecil dan lingkaran besar melalui simbol, lalu letakkan kedua lingkaran seperti berikut. Selanjutnya, duplikat gambar tersebut dengan klik CTRL-D, lalu klik CTRL 9 sampai kecil seperti contoh berikut.
Kemudian, buat persegi panjang, lalu digabungkan dengan lingkaran. Seperti ini. Kemudian, klik persegi panjang dengan tekan Shift, lalu klik lingkarannya. Selanjutnya, klik menu Part dan pilih Diferensi sampai menjadi seperti gambar di sini. Beri efek meleleh dengan klik simbol seperti gambar berikut. Kemudian, beri efek gigitan dengan membuat lingkaran sebanyak 3 lapis. Lalu, digabungkan gambar dengan klik menu Part dan pilih Union. Kemudian, diduplikat seperti ini. Selanjutnya, digabungkan efek gigitan ke bentuk donat seperti gambar ini. Lalu, klik setengah lingkaran sambil tekan Shift, lalu klik efek gigitan yang berwarna hijau. Setelah itu, klik menu Part dan pilih Diferensi sampai jadi seperti gambar di samping ini. Donat sudah jadi, tinggal diberi meses seperti ini. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.